bukan, karena kita. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama aku Nabila dengan NPM 14 2022 Aku Naila dengan NPM 14 2022 Aku Leslie dengan NPM 14 2023 012. Yang pertama-tama menambahkan komposisinya, yaitu metana, etana, propana, ibutana, N-butana, ipentena, dan N-pentena. Kemudian menambahkan H2O. Memilih fluid packet, yaitu dipilih fluid packet Tank Robinson. Setelah itu, klik Oil Manager dan tambahkan essay-nya. Book properties-nya diubah menjadi use, access datanya TBP, dan light edge-nya input composition. Pada book properties, yaitu standar density-nya diubah menjadi 54,91 lb per feet. Pada light edge-nya masukkan komposisinya. Setelah itu pada distilasi ditambahkan esanya, itu sebanyak 11. Kemudian menambahkan datanya. Setelah masukkan data, klik OK dan
pada working cups dikalkulate, maka nantinya akan menjadi hijau warnanya. Setelah itu ditambahkan output blend, install oil dan diberi nama crude oil. Kemudian install. Setelah itu ke simulasi. Pada crude oil ditambahkan temperaturnya 15 derajat Celcius, tekanannya 1000 kPa, dan mass flow-nya 6 dikali 10 pangkat 5 kg per jam. Setelah itu ditambahkan string baru dan diberi nama water. Keadaannya suhunya 15 derajat Celcius dan mass flow-nya 21.600 kg per jam. Kemudian pada komposisinya yaitu H2O 1. Setelah itu menambahkan mixer. Dan yang masuknya itu crude oil dan water. Kemudian keluarannya itu ditulis to heater. Pada parameternya dipilih equalize on. Maka tekanan pada water akan terisi. Kemudian ditambahkan heater. Untuk aliran masuknya itu to heater, energinya H1Q, dan outletnya ditulis to heat exchanger. Parameternya ditambahkan delta P-nya 50 kPa. Kemudian suhu to heat exchanger yaitu 65 derajat Celcius. Kemudian menambahkan heat exchanger. Lalu pada heat exchanger ini perlu diisi terlebih dahulu untuk tube inside inletnya yaitu to heat exchanger, tube side outletnya itu to desalter, dan untuk cell side inletnya itu hot pump around, dan untuk cell side outletnya cold pump around.
aliran hot pump around perlu dicek untuk mengisi beberapa data. Yang pertama ke bagian properties, lalu mencet define from stream, di mana define from stream ini untuk mengisi beberapa komposisi dan juga beberapa parameter untuk aliran hot pump around dengan menggunakan aliran crude oil, di mana ada beberapa parameter yang perlu di-checklist, yaitu composition, correlation, dan juga cost parameters. Lalu klik OK. Kemudian pada condition perlu ditambahkan temperatur untuk hot pump around, di mana ditambahkan 180 derajat Celcius dengan pressure-nya itu 200 kPa. Dan adapun standar ideal liquid flow itu 175 meter kubik per hour. Lalu kembali ke alat heat exchanger, kemudian masuk ke design dan parameters. Untuk bagian specified pressure drop itu perlu diisi 0 kPa dan tube side-nya 0 kPa juga. Lalu untuk bagian specs perlu di-add atau ditambahkan, yaitu minimum approach dengan overall, dan spec value-nya itu 54 Fahrenheit atau 30 derajat Celcius. Setelah muncul warna hijau dan OK, kemudian lanjut ke alat selanjutnya, yaitu desalter, atau yang bisa kita cari di HISIS yaitu 3-phase separator. Yang pertama, aliran yang masuk itu to desalter dari heat exchanger. Kemudian untuk aliran vapor, kita tulis vapor stream. Untuk light liquidnya, itu kita tulis crude saja. Lalu untuk heavy liquidnya, yaitu desalter water. Selanjutnya akan muncul warna hijau atau OK. Kemudian perlu ditambahkan untuk heater kedua, yang dimana aliran inletnya itu aliran crude dari desalter, dan untuk energinya ditulis H2Q. Kemudian untuk aliran outletnya itu to free flash. Kemudian input parameters yaitu delta P-nya sebesar 54,39 PSI. Lalu untuk worksheet-nya itu diisi bagian temperatur sebesar 347 Fahrenheit atau 175 Celcius. Lalu yang selanjutnya yaitu menambahkan separator, di mana pada separator ini aliran masuknya yaitu to free flash dari heater kedua, lalu vapor outletnya itu liquid product, dan untuk liquid outletnya itu bottom liquid. Setelah hijau dan OK, maka dilanjutkan untuk heater ketiga. Menambahkan heater ketiga dengan aliran masuknya yaitu bottom liquid, dan untuk energinya
diketik H3 key. Dan untuk aliran outletnya itu ATM feed. Kemudian pada bagian parameter perlu diisi delta P-nya yaitu sebesar 250 kilopascal. Lalu masuk ke worksheet dan mengisi bagian temperatur pada ATM feed sebesar 400 derajat Celcius. Selanjutnya, menambahkan stream baru, stream 1, stream 2, dan stream 3. Klik pada stream 1, yaitu beri nama bottom steam. Kemudian isi vapor atau phase fraction-nya 1, pressure-nya 1380 kPa, mass flow-nya 3400 kg per hour. Kemudian klik komposisi dan pada H2O tambahkan 1, kemudian langsung OK. Selanjutnya pada steam 2 ganti nama menjadi diesel steam. Kemudian pada temperatur itu di 150 derajat Celcius dan pressure-nya itu di 3350 kPa. Dan untuk mass flow-nya itu di 1350 kg per hour. Kemudian klik komposisi lagi dan pada 2O klik 1. Oke, dan langsung hijau. Untuk yang ketiga itu ganti nama juga menjadi Agostim. Dan untuk temperaturnya itu di 150 derajat Celcius dan untuk pressure-nya 350 kPa. Untuk mass flow-nya di 1150 kg per hour. Sama seperti tadi, klik komposisi untuk H2O 1, langsung OK dan langsung hijau. Setelah itu tambahkan alat reflux absorber. Klik 2 kali pada alat tersebut. Kondensor energi streamnya KC. Kemudian yang ujung kanan beri nama off gases. Bawahnya naphtha. Dan klik pada water draw, kemudian isi waste water. Untuk stage-nya di 29 stage. Untuk streamnya itu di ATM feed. Kemudian inlet stage-nya di 23 main tower. Untuk bottom stage inletnya itu di bottom steam. Kemudian bottom liquid outletnya itu ketik ATM residu. Kemudian bisa langsung next. Kondensor pressure-nya 140 kPa. Kondensor pressure drop-nya 60 kPa. Bottom stage pressure-nya 230 kPa. Kemudian next. Kondensor temperatur estimate-nya itu di 40 derajat Celcius. Optional top stage temperaturnya 120 derajat Celcius dan bottom stage-nya 340 derajat Celcius. Bisa langsung done.
Kemudian akan ada tampilan seperti ini, dan klik side option, kemudian klik add. Nah, langsung ganti nama menjadi Ago SS. Return stage-nya di 21 main tower dan draw stage-nya di 22 main tower. Klik pada steam strip, kemudian steam feed-nya itu Ago Steam, pilih Ago Steam. Untuk flow basisnya di standar ideal flow, dan untuk produk streamnya pilih Ago product. Untuk draw spec-nya ketik 30,69 meter kubik per hour. Kemudian setelah itu klik install. Bisa di close, kemudian add lagi, ganti nama menjadi Diesel SS. Return stage-nya di 16 dan draw stage-nya di 17. Pilih ke steam strip dan steam feed-nya pilih Diesel Steam. Untuk produk steam-nya ketik Diesel product, draw spec-nya 128,88 meter kubik per hour. Dan klik install, dan jangan lupa di standar ideal flow. Bisa di close lagi dan add lagi. Untuk yang ketiga itu ganti nama menjadi Kerosene SS. Kemudian untuk return stage-nya di 8 dan draw stage-nya di 9. Tetap di reboiled dan ganti ke flow basisnya standar ideal flow. Untuk produk steam-nya ketik Kerosene product. Untuk draw spec-nya di 64,10 meter kubik per hour dan klik install. Bisa di close lagi. Selanjutnya klik pump around, ganti nama menjadi Ago PA. Return stage-nya 21 dan draw stage-nya di 22. Untuk coolernya tidak diisi, langsung install. Kemudian klik 2 kali pada first active di Ago PA Red. Dan ganti ke standar ideal flow. Untuk spec value-nya di 200 meter kubik per hour dan di close. Kemudian untuk yang kedua, klik 2 kali dan ganti ke Dati. Pump around-nya tetap Ago PA dan spec value-nya minus 3,7 E7 kJ per hour. Bisa di close, kemudian klik add lagi. Ganti nama menjadi Diesel PA. Untuk return stage-nya ada di 16 dan untuk di draw stage-nya 17 main tower. Install. Ketik yang pertama, klik 2 kali, kemudian flow rate-nya tetap
Untuk flow basisnya diganti jadi standar ideal flow. Spec value-nya 200 meter kubik per hour. Close lagi. Yang kedua, klik 2 kali. Temperatur drop ganti menjadi dati, dan spec value-nya itu di minus 3,7 kJ per hour. Close lagi. Kemudian tak add lagi, ganti nama menjadi kerosene PA. Untuk return stage-nya di 9 dan draw stage-nya di 8. Kemudian install. Klik 2 kali di first active. Molarnya ganti jadi standar ideal flow. Spec value-nya 330 meter kubik per hour. Yang second, temperatur dropnya ganti jadi dati, dan spec value-nya di minus 4,5 kJ per hour. Kemudian klik design, terus monitor, pastikan di degrees of freedom-nya itu 0. Dan unchecklist yang tidak ada specific value-nya atau empty. Kemudian klik spec summary, dan untuk reflux rasionya itu di unchecklist. Kemudian untuk distillate rate-nya itu diisi 104,3 kg mol per hour dan di checklist. Untuk vapor protect-nya itu 0 dan di checklist keduanya. Pastikan yang di checklist itu yang ada datanya, dan yang tidak di checklist itu yang empty. Kemudian solving, dan hasilnya akan menjadi convert atau hijau. Dan ini hasil akhir dari simulasi proses atmospheric cloud column dari mulai cloud oil hingga reflux absorber.